Oke Bang Farhat, menanggapi terkait keputusan MA yang sudah membekukan Rasman Nasution dan Firdaus Wibowo sebagai pengacara, melihatnya seperti apa sih tanggapannya? Ya, saya turut berduka cita atas dibekukannya atau diberhentikannya untuk selama-lamanya izin praktek pengacara daripada Rasman dan Firdaus. Sebenarnya Firdaus sih saya agak sedih sekali gitu, karena dia udah diingatin, disuruh minta maaf segala macam, masih keras kepala, loyalitas. Artinya saya anggap nih mereka ini nggak belajar tentang etika profesi, sehingga aneh gitu, sehingga berujung di pemecatan. Ungkapan duka cita saya akan menyanyikan sebuah lagu. Hore, 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 mereka dipecat, cat, cat. Nah, akhirnya wajah pucat pasca pemecahan. Mereka ini adalah orang-orang yang menurut saya orang kasar, orang yang brutal, ya, orang yang jahat, ya. Dan rekam jejaknya, dia pernah maki-maki saya dengan kata-kata yang tidak senonoh. Jadi saya minta, alhamdulillah, terima kasih Ketua Mahkamah Agung, terima kasih Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Ambon, dan Ketua Kongres Advokat Indonesia, Ibu Mia, yang saya banggakan. Apa yang bapak-bapak ibu lakukan adalah merupakan satu amanah gitu. Tidak gampang loh memecat orang, ya. Nah, artinya orangnya nggak datang lagi, nggak ada pembelaan, berarti udah kelewatan, melanggar sumpah advokat, ya, catat ya. Kemudian kalau kura-kura ninja tidak takut ditahan, kami juga minta supaya majelis hakim menahan nanti, ya, ditahan ibu hakim, tolong ditahan orang ini. Karena pengacara yang satu udah nggak ikut lagi. Jadi orang ini nanti yang akan masuk ke pengadilan menggunakan baju toga nggak akan boleh pakai toga lagi. Siapa aja orang di Indonesia ini, saya umumkan, siapa saja yang melihat orang ini pakai toga, tolong dibuka toganya, ya, dibuka. Kemudian buat polisi Polres Jakarta Selatan, Pak Kapolres Jakarta Selatan, jangan sampai orang ini masuk ke Polres atau ke Polsek mengatasnamakan dirinya pengacara. Dia sudah dipecat, udah dibekukan. Silakan kalau mau bekerja, karena sudah dibekukan advokatnya, jadi advokat di dalam kulkas saja, tempat yang beku, ya, ngerti ya? Jangan di pengadilan, jangan di kantor polisi atau kejaksaan. Dan tidak boleh lagi kura-kura ninja masuk di komunitas advokat. Kalaupun dia mendampingi kliennya, itu bukan mendampingi klien, cuman boleh sebagai antar jemput atau sebagai pengawal VIP atau sebagai teman, tapi tidak sebagai pengacara, ya. Dan tolong jangan lagi membagikan kartu nama yang ada jabatannya adalah seorang pengacara, ya. Karena kalau dia menggunakan itu, maka kita akan melaporkan bahwa dia adalah pengacara bodong, pengacara abal-abal, pengacara ilegal, ya. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya buat Mahkamah Agung, karena dua pengacara ini terlalu frontal, khususnya Rasman yang teriak-teriak seolah-olah ingin membersihkan hakim. Bahkan Firdaus ingin jadi ketua Mahkamah Agung, ingin mengganti semua hakim-hakim. Siapa yang kau ganti? Tidak ada hakim koruptor di Mahkamah Agung yang menghabiskan uang triliunan. Yang ada ialah Zahrul Ricard, dia adalah pegawai Mahkamah Agung doang, bekas kepala pusat pendidikan. Kemudian Hasbi itu hanya panitra, bahwa sekjen, bukan hakim. Maupun beberapa orang yang saya lupa namanya, Nur Hadi itu adalah pegawai pengadilan, bukan hakim, ya. Nah, jadi hinaan, makian daripada Rasman terhadap hakim-hakim Indonesia, hakim Mahkamah Agung, itu sangat mencederai. Saya anak hakim, ya, bapak saya dulu hakim, mantan hakim, juga merasa tercederai daripada mulut mantan
mantan pengacara ini ya. Rasman, kamu laporin saya, bilang kamu mantan pengacara. Nanti saya akan bikin lagu mantan pengacara ya. Jadi kamu nggak boleh lagi jadi pengacara, nggak usah lagi. Ini akibat ulahmu yang tidak sabar, yang kasar, yang frontal ya. Silahkan dari pintu ke pintu sana membela diri. Mau datang ke kantor KY datang, pengadilan tinggi datang, kalau perlu datang ke lubang semut pun datang sana, kamu datang ke sana. Datang ke pintu air, ke laut, silakan datang sana mengadu nasibmu saat ini ya, gitu. Bang, kalau dibekukan gitu sebagai advokat aja atau gimana? Kalau nyawa daripada pengacara itu adalah berita acara sumpah. Kalau orang tidak punya berita acara sumpah, tidak boleh sidang. Nah, sekarang berita acara sumpahnya sudah dibekukan. Kalau dia bilang ini baru dibekukan, sudah mati. Ya kalau dia misalnya punya organisasi advokat baru, silahkan bikin bas baru. Ada nggak pengadilan tinggi yang mau terima atau meng-ACC dia untuk dilantik menjadi pengacara? Karena sebagai anggota KI udah dipecat, sebagai advokat udah dipecat ya. Nah tapi disumpahnya udah. Dari dulu saya udah minta ke ketua pengadilan tinggi agar dicabut berita acara sumpahnya gitu. Karena dia masih bebas dan saya minta supaya organisasi-organisasi advokat yang menadah menerima para penjahat, para orang-orang yang telah dihukum, diberi sanksi di organisasinya, itu jadi hukum. Mereka kalau itu yang terima adalah ketua organisasi advokatnya, ketua organisasi advokatnya tolong dihentikan juga, dicabut berita acara sumpahnya Pak Ketua Mahkamah Agung. Biar mereka tobat, biar mereka kapok. Jangan terima barang-barang rongsokan, jangan terima barang-barang liar, barang-barang ilegal, ya. Kalau mereka terima barang ilegal, hasilnya seperti ini. Tapi dengan ketegasan Mahkamah Agung, akhirnya barang-barang yang ilegal itu akhirnya dibekukan. Tapi dia sendiri bisa banding nggak sih Bang nanti? Banding kemana? Tidak ada banding lagi, tidak ada banding lagi. Kecuali dia merubah undang-undang. Dirubah undang-undang yang ngangkat pengacara kepala desa, mungkin dia banding ke kepala desa. Berarti kalau sidang nanti gimana Bang? Kalau dia sudah dibekukan? Kalau sidang nanti ya saya berharap Rasman ditahan. Kedua dia jangan banyak ngomong. Kalau perlu mulutnya itu dikunci, ditutup, ya, diborgol kalau perlu dia. Sebelumnya kan Bang Firdaus juga apa Bang? Diborgol tangannya, diborgol kakinya kalau perlu. Kenapa saya katakan begitu? Karena sangat membahayakan keamanan dari korban. Jadi dia jangan dibiarkan harus di dalam penjara. Kalau perlu sidangnya virtual aja. Jadi nggak perlu sidang di tempat, tidak perlu. Cukup sidang Zoom aja dianya. Dan tolong diborgol tangannya. Kemudian jangan bawa istrinya. Istrinya dilarang masuk ke dalam ruang sidang pengadilan atau di tempat Zoom-nya itu nanti. Karena seorang istri yang baik itu tidak memprovokator sang suami yang lagi kena masalah. Bu Rasman, kamu kan tahu suamimu itu di situ bukan sebagai pengacara, sebagai terdakwa. Tahu dirilah. Gitu. Kalau terdakwa udah sombong teriak-teriak di pengadilan, harusnya bersyukur belum ditahan. Nah, tapi mudah-mudahan ya nanti ditahan. Nah, kalau sudah ditahan, baru mau baik-baik lagi mungkin sudah terlambat. Tapi kan Firdaus nih sudah sebelumnya ya Bang, mendeklarasikan sudah masuk organisasi terbaru. Itulah dia nggak mengerti. Dia pikir kalau dia berbuat kejahatan di sini, tiba-tiba lari ke sana dia sebagai anak yang baru lahir. Coba dia berani. Besok kita lihat berani nggak Firdaus ikut sidang. Ya, berani nggak Rasman pakai baju toga besok kita lihat. Kita lihat hari ini dia masih berani nongol di Jakarta Selatan, cuma di pagar luar. Dan dia datang karena tidak ada pemeriksaan, jadi nggak bisa diusir. Tapi kalau di BAP dia nggak akan bisa datang. Dan masyarakat harus tahu ya, Rasman Arief Nasution, Firdaus sudah bukan pengacara lagi ya, bukan pengacara lagi. Jangan panggil dia pengacara ya, panggil aja terserah
Panggil man aja boleh. Panggil, yang penting jangan panggil dia kura-kura ninja ya. Panggil man boleh, panggil maman boleh, panggil ras boleh, gitu. Berarti untuk karir kedepannya sudah Karir mereka di dunia pengacara tamat dan sangat mengganggu, bisa 10-20 tahun baru orang lupa. Ya, ini udah spektakuler banget dia mempromosikan dirinya, kalah-kalah film-film dengan promosi BMH. Peran antagonis yang dimilikinya itu sangat orang melekat gitu. Dan alhamdulillah banyak sekali yang membencinya gitu. Lihat aja di komen-komen media sosial. Tuh, karena selama ini nggak ada pengacara yang kayak gini, yang brutal kayak ini, baru dia aja. Selama ini ada pengacara masuk penjara, keluar, juga nggak komplain-komplain kok, nggak marah-marah, karena dianggap sudah dibina di lapas. Kayak Pak Uce Kaligis, Pak Uce Kaligis pernah punya masa lalu, tapi dia udah menjalani. Pada saat dia sidang kita nggak marah kok, karena dia punya niat baik gitu. Mahkamah Agung juga tidak membekukan organisasi advokatnya juga tidak. Kenapa? Karena Pak Uce Kaligis ada wibawa dan dia hormat memuliakan, dan dia udah mantan napi, sudah dijalani dan dia sudah dibina. Nggak apa-apa. Tapi ini lain, ngelawan, nuduh di lembaga MA ada koruptor, jahat itu kan. Nah akhirnya emang nunjukin taring giginya. Aku paling nggak suka ya. Kita tuh sama polisi, jaksa, hakim. Jelas lah. Hakim, jaksa, polisi sama pengacara itu beda. Mereka semua digaji, kita enggak. Ya kalau dibilang kita lebih hebat dari mereka, bisa-bisa saja. Karena nggak digaji mau kerja kan. Tapi bedanya kita lawyer bisa dapat uang lebih daripada yang hakim atau jaksa dapati. Ya ngerti kan? Ya. Tahu-tahu diri lah, makanya kalau mau jadi lawyer berpengalaman, dapat hebat, dapat uang banyak ya baik-baik aja. Kualitas pembelaan, kehormatan, kan enak tuh kalau pengacara lewat hakimnya senyum, hormat, baik, sayang sama kita. Tapi kalau hakimnya udah marah, ya wajar giliran hakimnya marah. Kenapa hakim marah-marah? Ya lo sih nyekak-nyekak gaya lo, gaya kayak preman, bawa pengacara 30, ngapain? Emang kesalahan apa ini? Emang nggak mampu? Kalau saya sih pengacara begini nggak usah pakai lawyer pun bisa. Dia ngaku lawyer, malah memperpaksa lawyer, minta walk out lah, minta inilah, minta itulah, gitu. ada pesan gak sih Bang buat Rasman dan Firdaus? Tidak ada pesan buat mereka lagi. Baik-baik aja lagi menjadi orang biasa. Silakan mau jadi pengusaha, mau jadi bupati, mau jadi anggota dewan silakan. Tapi nggak yakin saya bakal ada yang milih kalian. Orang kalau udah dipecat jadi pengacara udah nggak ada yang milih, ya. Udah nanti saya yakin istrinya akan berkurang, tidak sebanyak sekarang. Kenapa? Ya karena udah mau jadi nabi lagi kan, betul nggak? Dan ada syarat sah istrinya untuk menggugat cerai. Kalau suaminya masuk penjara boleh-boleh saja, gitu. Bang, ini yang terbaru kan, berita terbaru nih, Fadel udah ditetapkan sebagai tersangka. Gimana sih Bang melihatnya? Ya, Fadel kalau ditetapkan sebagai tersangka ya memang harus tersangka. Dari awal kan kita bilang gitu kan. Mungkin ada BAP tambahan, pengakuan lanjutan. Yang jelas segera aja tangkap kan, betul nggak? Ya kalau Fadel kalau bisa pengacara, cari pengacara yang nggak dipecat. Ya, cari pengacara yang kenapa? Bayar ini pengacara gratisan ya. Gitu. Udahlah, saran saya ganti pengacara, ya, silakan. Masa nanti lucu pengacaranya dengan kliennya sama-sama masuk penjara, kan lucu, betul nggak? Betul kan? Lebih parah ya kejahatan yang dilakukan oleh itu ya, betul nggak? Oke Bang, cukup.